Kak Liset, Kak Elena. Halo, halo, halo. Ini tahun baru loh ini. Iya. 2021. Iya. Ya kemarin 2020, sekarang 2021. Tahun baru kemarin kemana Kak? Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana Kan ya. masih pandemi. Oh iya, Harus masih jaga pandemi ya. protokol kesehatan. Tempat-tempat pariwisata masih tutup ya. Masih. Sama anjuran pemerintah ya. Dibatasi ya. Sedih ya. Tapi demi keamanan kita semua, Om. Demi keamanan kita semua, betul. Waduh iya, demi keamanan kita. Kak Lena juga ya? Iya dong. Di rumah juga ya Kak Lena ya? Waduh, protokol kesehatan ya. Mengikuti anjuran pemerintah, nggak usah kemana-mana ya. Supaya pandemi tidak berlanjut dan berhenti karena kita disiplin. Iya, betul. Waduh, ada adik-adik malah kita ngobrol. Iya. Kita ucapin selamat Selamat tahun baru ya. Oke. Iya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik, selamat tahun baru 2021 ya. Iya, 2021. Iya. Dan tentu saja adik-adik dengan semangat yang baru juga ya. Dengan semangat yang apa Kak? Menyala-nyala itu ya, meluap-luap ya. Iya. Lebih semangatnya lebih naik lagi. Lebih lagi. Iya, jangan loyo ya. Iya. Jangan lumrah gara-gara pandemi belum berakhir ya. Harus tetap semangat. Tetap semangat. Apalagi udah tahun baru. Oh ya. Oke, kita tetap akan ibadah ya. Di minggu ini, di tahun baru yang luar biasa ini, penyertaan Tuhan juga luar biasa sampai saat ini. Kak Elena berdoa, Kak Elena, Kak Liset, Iya. iya, Kak Liset ya, Kak Liset ya berdoa ya Oh, untuk iya. mengawali ibadah kita pada hari ini. Yuk. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Bahkan kami boleh melalui tahun baru bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu ini, Iya, biarlah Engkau turut hadir bersama dengan kami iya. dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Wah, luar biasa Kak. Berarti kalau tahun baru ini kita semakin cinta sama Tuhan kita ya. Iya dong, harus Dan jatuh cinta kepadanya itu hampir setiap hari ya. Iya. Apalagi ini tahun baru, tambah lagi cinta kita kepada Tuhan. Iya. Kita kan juga satu pujian, ku jatuh cinta padanya itu ya. Iya. Adik-adik tentu saja juga ingat lagu itu ya, kan lagu itu udah terkenal sekali ya. Iya. Dari zaman masih sekolah minggu. Iya. Oke, yuk kita pujikan lagu ini ya. Ku jatuh cinta padanya. Yuk, sama-sama ya adik-adik ya. Ikut lagu ini. Tetap semangat tahun baru ini ya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Sebentar. Kayaknya adik-adik gayanya masih gaya yang lama. Iya. Ini sama gini terus dilosor. Kita sudah ganti loh gayanya pakai yang ini ya Kak ya. Iya. Wah iya, itu semakin dalam ya. Tirukan sama-sama ya, jangan dilosor ya. Kotor ya. Kotor. Tapi rumah mereka bersih kok. Oh Pasti iya. kalau. Tapi kalau dilosor terus masuk angin. Oh iya, dingin. Oke ya, sama-sama ya pakai tirukan gaya Om Pras sama Kak Liset ya. Iya. Oke, sama-sama yuk. Sama-sama ya, tirukan gayanya ya.
cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Tambah dan dalam lagi, dalam lagi. Wah, luar biasa sekali ya. Om Pras pengennya ke dalam terus loh. Semakin dalam dalam cinta Tuhan. Iya bener Om. Iya. Oke Kak, waduh, dalam dan dalam lagi ya Kak ya. Iya. Cinta kita kepada Tuhan. Nah, ada tahun baru ini berarti kita harus dipenuhi lagi loh Kak. Oleh apa Kak? Oleh nyanyian, puji-pujian. Sama seperti Daud itu di dalam Mazmurnya ada yang 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Nah, dengar lagu itu Kak? Belum Om. Belum pernah lagu itu. Wah. Berarti belum lahir ya? Belum Om. Kak Lena? Apalagi ya, waduh. Berarti saya tua dong. Enggak Om, Enggak. senior. Oh, senior. Iya, wah adik-adik pernah dengar lagu itu enggak? Oh, enggak juga. Berarti Om Pras terlalu tua ya? Enggak, terlalu senior. Oh senior. Ya, ada loh ya. PR buat adik-adik ya, cari di Mazmur. Nanti di mana mungkin bisa dikirim ya. Oh iya. Dikirim boleh, kita kalau misalnya adik-adik tahu di pasal berapa, ayat berapa, kirimkan ya. Masih ingat? Ada WA, ada Instagram, ada email, ya, Telegram Kak. Nih sini Kak, Oh, ya. mantap. Kirimkan ya. Mazmur berapa, pasal berapa, ayat berapa, ya. 7 kali dalam sehari. Nah, tapi kita nggak nyanyi itu ya. Iya. Kak Lisan nggak tahu ya. Enggak. Belum lahir ya. Belum. Kak Lena belum lahir ya. Om Pras terlalu senior ya. Iya, terlalu senior Om. Oke, kita pujikan ini aja. Hatiku penuh nyanyian. Wah, kalau itu Iya. adik-adik pasti tahu. Iya, tahu. Kalau saya tahu. Tahu dong Om. Oh, berarti sudah lahir ya? Sudah. Pas lagi ini sudah lahir ya? Sudah. Kak Lena belum? Kayaknya. Kak Lena juga sudah lahir ya. Ya sama-sama kita pujikan pujian ini ya. Hatiku penuh nyanyian. Oke. Sambil berdiri boleh ya. Sambil tepuk tangan boleh. Sambil nari juga boleh ya. Oke, sama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sama-sama. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja,
raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, luar biasa sekali Kak. Tuh, adik-adik semuanya pada nari, pada tepuk tangan loh Kak. Pada semangat. Oh, pada semangat. Oh ya Kak Lisa, kemarin Natal ikut pimpin pujian ya? Iya. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, iya. Adik-adik kayaknya nginget-nginget Kak Lisa itu yang mana ya? Iya. Iya. Dulu pernah di sekolah minggu mungkin adik-adik yang agak lama. Oh iya, Kak Lisa itu yang ya pagi, Kak Lisa di pagi. 4 tahun yang lalu Om. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, yang lama sekali ya. Pantesan sekarang tingginya. Om Pras kalah tinggi. 4 tahun. Padahal waktu 4 tahun sebelum kuliah sama ya kayak Om Pras ya. Iya. Setelah 4 tahun jadi setinggi ini ya. Iya. Makan rebung ya kamu ya. Mie. Mie. Makan mie jadi molor ya. Iya, biar molor Om. Aduh, Om Pras makan mie tidak molor-molor. Makan rebung nggak molor-molor. Malah melar. Ya, puji Tuhan Kak Lisa bisa nemenin Om Pras kali ini ya. Iya. Dan tetap rindu pengen Melayani Tuhan. melayani Tuhan. Adik-adik juga ya, tetap rindu terus sama Tuhan. Dan nanti satu waktu kalau Tuhan pengen kalian melayani, ikut saja ya. Iya. Kak Lisa dari sekolah minggu naik jadi pelayan sekolah minggu Sekolah minggu juga. Oke, yuk kita akan lanjutkan pujian kita ya. Ada satu pujian yang sukacitaku. Pam hari ini temanya sukacita ya. Iya. Bersukacita terus Jatuh apalagi cinta. menyambut tahun baru. Oh kan, iya, Om. menyambut tahun baru loh Kak Lisa. Yang tadi semakin jatuh cinta ya. Semakin Kak Lisa, jatuh ya? cinta. Terus penuh pujian Penuh ya. pujian. Kita ya. Terus yang ini sukacita lagi. Sukacita. Komplit dari kita dengan sukacita ya di tahun baru kita. Adik-adik juga loh. Iya. Lihat pada senyum semua loh, pada ketawa semua. Ya kita lanjutkan ya. Sukacitaku. Iya. Adik-adik tahu pujian ini ya. Nyanyi keras bareng sama Om Pras ya. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku,
bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ya, ya, kalau di sini kita penuhnya gini ya Kak ya, Iya. karena kebutuhan kamera ya. Betul. Tapi kalau adik-adik di rumah boleh gini, boleh ya. Harus, Boleh, ini boleh ya. Sebesar-besarnya boleh. Iya, ya? boleh. Oh ya. Kalau kita di sini gini aja ya. Gini aja. Supaya nggak potong hilang ya. Oke ya, kita lanjut. Adik-adik boleh. Adik-adik boleh yang segini ya, boleh. Oke. Ayo, Kak. Ikut-ikutan kita gini. Jangan ya. Boleh adik-adik boleh yang penuh gini boleh ya. Sama-sama. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sebelah kanan. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Depan. Belakang. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sebelah kanan. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Kiri. Kanan. Oh, sukacita, sama-sama. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sebelah kanan. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Karena sama coba turun. Kiri. Wah, enak sekali ya lagu pujian. Kalau kita memuji Tuhan dengan hati yang meluap, hati yang gembira, wah seneng banget.
banget ya. Iya. Pengennya nyanyi terus. Sukacitanya mengalir terus. Sukacitanya mengalir terus kayak tadi sebelah kanan ngalir Iya. gitu ya. Sebelah kiri ngalir gitu ya. Oke. Adik-adik, tiba waktunya kita mau mendengar firman Tuhan ya Kak ya. Iya. Wah, kita mau pujikan apa ya? Sejauh timur ya. Karena mengalirnya kan dari timur ke barat ya. Full. Sungai mana itu? Timur barat. Kaligarang. Banjir Jangan Kanal. lali ya bener. Dari sini ke Banjir Kanal ya. Iya. Oke, yuk kita pujikan pujian itu ya. Sejauh timur dari barat. Haleluya. Jadi pujikan pujian ini bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi adik-adik, pujikan pujian ini sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang
Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Di tahun baru ini kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau semakin jatuh cinta kepada kami, dan kami juga semakin jatuh cinta kepada Engkau Tuhan, sehingga Engkau meluapkan sukacita dalam hidup kami. Karena beberapa waktu yang lalu di tahun 2020 ada beberapa kejadian yang mungkin tidak kami kehendaki, dan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Pandemi yang belum terselesaikan, tetapi kami bersyukur karena pemerintah kami yang luar biasa mengatur sedemikian rupa sehingga penyebaran COVID tidak meluas kemana-mana, dan Tuhan selalu kendalikan di dalam negara kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena sebagai anak-anak-Mu kami terus berdoa supaya keadaan berubah semakin baik ya Tuhan. Dan kali ini pun kami percaya bahwa Engkau memberi keadaan yang baik kepada kami, karena perlindungan-Mu, karena penjagaan-Mu, karena kasih-Mu yang tidak pernah habis atas kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan senantiasa. Dan ibadah kali ini kami bersyukur juga, di mana Engkau Tuhan membuka jalan kami, membuka hidup kami dengan lembaran yang baru, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu menuntun kami, Engkau selalu akan merangkul kami, Engkau selalu akan memeluk kami, sehingga kami merasa aman di dalam Engkau. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Oke, hari ini sudah masuk tahun baru ya. Tanggal 3 Januari ini ya. Tahun baru. Gak rasa ya. Kalian sudah merasa kayak terpenjara ya selama ini ya. Karena di rumah terus ya. Pandemi ya. Aduh. Ya, tapi tenang, kita masih tetap bisa beribadah ya, walaupun lewat online. Dan adik-adik terus menjaga diri, waspada ya. Tetap cuci tangan ya, pakai sabun, pakai masker kalau mana-mana ya. Pulang demikian juga, ganti baju, mandi, terus semuanya pokoknya bersih, jaga kebersihan. Oke. Nah, hari ini Om Pras mau cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir ya. Kalau kemarin-kemarin cerita tentang Natal ya, kelahiran Tuhan Yesus, dan ada beberapa ilustrasi yang Om Pras ceritakan ya. Ini Om Pras lanjut kepada Yesus waktu itu berumur 8 hari dan dia sudah disunat ya. Kemudian ada upacara pentahiran. Setelah acara pentahiran ini, menurut tradisi orang Yahudi, Yesus harus dibawa ke Yerusalem lagi. Dibawa ke Yerusalem untuk ditahirkan. Pentahiran itu apa sih? Maksudnya adalah dilepaskan, dibebaskan dari segala ikatan dosa, ditahirkan. Padahal Yesus kan Tuhan, nggak berdosa. Tapi karena tradisi ya orang di sana ya. Nah ini Maria dan Yusuf mempersiapkan semuanya gitu ya, mempersiapkan semuanya. Kemudian Maria dan Yusuf ini setelah mempersiapkan semuanya, mulai baju-baju gitu ya, makanan untuk perjalanan, dan ditaruh di atas keledai. Perjalanan menuju ke Yerusalem. Tanpa diketahui ya, tanpa diketahui di sebuah sinagoge bait Allah yang ada di Yerusalem, di mana Yesus ini akan ke sana, Maria ini akan ke sana, Yusuf ini akan ke sana. Ada seorang yang sudah tua,
mungkin jenggotnya udah panjang gitu ya, dia pakai baju keagamaan gitu ya, sudah tua. Tapi orang ini adalah seorang yang menjaga hidupnya selalu benar, atau dia selalu menjalankan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dan dia rajin sekali membaca kitab sucinya Tuhan. Dan satu kali orang tua ini tahu bahwa akan datang seorang Mesias, penyelamat dunia. Dan dia menanti-nantikan. Dan Tuhan berbicara dalam hatinya bahwa sebelum engkau mati, ya, engkau akan melihat juru selamat itu. Engkau akan melihat penyelamat dunia itu. Jadi kalau belum melihat, belum bisa mati. Mungkin ya. Nah, ini Bapak ini mungkin dalam hatinya, kapan aku bisa ketemu? Kapan aku bisa ketemu? Kapan aku bisa ketemu? Sehari-harianya dia menanti-nantikan, tetapi dia sudah pernah mendengar gembala-gembala bercerita, pernah pergi ke Bethlehem, bahwa seorang anak sudah lahir. Dan bintang besar ada di sana. Seperti kitab yang aku baca. Apakah benar anak itu yang akan nanti dibawa ke sini gitu ya, supaya aku bisa melihatnya. Enggak cuman gembala saja. Ada orang-orang kudus yang pernah lewat ke sini dan bercerita bahwa dia sudah melihat. Wow. Orang tua ini menanti-nantikan, kapan aku bisa melihat? Kapan aku bisa melihat? Dia tetap menjalankan ritual agamanya, dia tetap memimpin jemaahnya untuk tetap mereka harus tinggal di dalam firman Tuhan. Dan dia mungkin tetap berkhotbah, dia tetap membacakan kitab suci gitu ya, di depan banyak orang ketika ada upacara keagamaan. Dan disitulah dia selalu hidup di dalam kebenaran. Mungkin kala itu seperti cerita Samuel kecil ya, yang dulu pernah Om Pras cerita juga, yang hidup di dalam kebenaran di bawah pimpinan Imam Eli kala itu ya. Dan mungkin si bapak ini juga adalah seorang imam yang ada di dalam sebuah sinagoge, gereja atau tempat ibadah, dan dia adalah salah satu pemimpinnya. Sudah tua. Dia menanti-nantikan, rindu untuk ketemu yang Tuhan katanya datang ke dunia ini. Walaupun banyak orang di sekitarnya tidak percaya, banyak orang di sekitarnya tidak tahu, tetapi karena dia adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup benar dan dipenuhi oleh Roh Kudus hidupnya. Makanya dia ketika Tuhan berbisik, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam hidupnya bahwa dia akan melihat penyelamat, dia tetap menanti-nantikan. Dan dia tidak akan menutup usianya sebelum melihat penyelamat atau juru selamat itu. Nunggu. Sementara dalam perjalanan Yesus digendong oleh Maria ya, dan Yusuf menuntun keledainya itu ya. Dalam perjalanan itu bayi Yesus mau diserahkan ke bait suci ya, untuk pentahiran, dan akan dipimpin oleh seorang yang ada di sana di dalam bait Allah itu, seorang pemimpin agama ya.
Dan Maria dan Yusuf ini sudah membayangkan, wah nanti anakku akan diberkati di sinagoge itu, di gereja itu, oleh seorang imam ya, kepala yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Nah, wah, semakin dekat, mungkin ada getaran di dalam hatinya bapak tua ini yang menunggu kedatangan daripada penyelamat itu, juru selamat itu, yang akan dibawa di dalam rumah ibadah yang dia pimpin. Nah, semakin dekat mungkin hatinya semakin, seperti ada yang datang ya. Seperti ada yang datang ya. Ada tekanan dalam hatinya, ada rasa damai dalam hatinya, ada rasa sejahtera dalam hatinya. Benar, ketika waktunya tiba, dibuka pintu daripada bait Allah itu, karena hari itu akan diserahkan beberapa anak mungkin ya, dan salah satunya adalah Yesus, bayi Yesus, yang kala itu juga datang ke tempat itu. Wow. Tiba waktunya ketika Maria dan Yusuf masuk ke bait Allah itu. Hati dari bapak ini ya. Ada yang tahu siapa namanya? Ayo, ada yang tahu siapa namanya? Mau jadi PR? Mau jadi kuis? Yang bisa jawab dapat hadiah? Oke. Nah, nanti sebutin ya. Nah, ini bapak ini ketika melihat Maria dan Yusuf hatinya bergetar, bergolak mungkin ya. Inikah yang dijanjikan Tuhan itu? Seorang anak yang nantinya akan menjadi perdebatan banyak orang. Akan menjadi orang yang mungkin menghidupkan. Ya, menghidupkan itu maksudnya adalah memberi pengajaran tentang kehidupan. Nah, bapak ini mengatakan demikian. Dan akan ada perdebatan. Dan anak ini pun diterima oleh bapak itu. Dan dia mulai menatang anak itu. Dan dia mulai mungkin dengan gemetar gitu ya. Anak itu diangkat begitu. Dan dia mendoakan. Dan hatinya sangat senang sekali. Hatinya sangat senang sekali. Nah, itu kalian bisa baca ya. Di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 28 ya. Mulai dari ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ingat, kita adalah Israel rohani ya. Jadi kita ini juga layak untuk menyambut Yesus di dalam hati ya, layak untuk menjadi anak-anaknya, dan kita ini adalah salah satu yang diberkati ya. Dan bapak ibunya ketika mendengar doa yang disampaikan oleh bapak ini terheran-heran lagi. Kemarin gembala-gembala menyatakan pernyataan Tuhan. Sekarang imam besar menyatakan kemuliaannya. Mungkin seperti itu ya. Nah, ternyata tidak cuman bapak ini saja.
ada seorang ibu yang juga nabiah di situ, imam di situ, nabiah ya, yang sudah tua umur 87. Dia waktu itu menikah dengan seorang imam gitu ya, terus kemudian meninggal dan dia tetap tinggal di dalam rumah Tuhan selama 7 tahun, dan selama 7 tahun itu dia berdoa dan berpuasa untuk apa? Wah, ternyata ibu ini juga menantikan kedatangan dari penyelamat ini. Dan ketika Bapak tadi berdoa menatang Yesus di tangannya, ibu ini dari belakang pun datang. Oh, ini dia yang selama ini aku terus berdoa. Ini yang ku nanti-nantikan. Ternyata Bapak ini kan juga menantikan sebelum hayatnya diambil, dia harus melihat juru selamat ini. Dan ternyata nabiah, ibu ini juga. Oke, cari namanya ya. Di dalam Lukas berapa tadi? 2 ya, mulai dari ayat 22. Kalian bisa baca sampai ayat yang ke-40. Wah, nanti kalian akan ketemu di situ. Siapa nama bapak itu dan siapa nama ibu ini yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan penyelamat, menanti-nantikan juru selamat. Bapak itu setelah berdoa batuk-batuk. Wah, dan bersuka cita. Ya. Mereka ketika mempersembahkan itu, mereka harus membawa burung ya, untuk dipersembahkan burung merpati atau burung tekukur ya. Nah, ini bapak ini setelah selesai, ibu ini setelah melihat, mungkin hidup mereka berakhir, selesai. Tetapi penantiannya tidak pernah sia-sia. Karena dia melihat sendiri dengan mata kepalanya, Yesus hadir untuk menyelamatkan dunia. Dan hatinya sejahtera. Karena Roh Kudus yang selalu tinggal dalam hidupnya. Dan bapak ini pun mungkin meninggal dengan damai sejahtera. Ibu ini tadi juga mungkin selesai, meninggal juga dengan damai sejahtera. Karena penantiannya tidak pernah sia-sia. Jadi adik-adik juga terus menanti-nantikan Tuhan ya dalam kehidupan kalian. Kalian juga sudah ketemu dengan Tuhan. Di mana? Oh iya, setiap pagi kalian berdoa ketemu. Setiap kali kalian baca firman Tuhan. Atau kalian kalau punya aplikasi Gemas itu ya, tiap pagi kalian bisa play, kalian bisa mendengarkan firman Tuhan lewat suara. Itu juga kalian sudah ketemu dengan Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan bersabda ya di dalam firman-Nya. Wah, itu memberkati hidup adik-adik. Bapak tadi yang dipenuhi Roh Kudus juga terberkati. Kalian adik-adik juga terus menantikan Tuhan dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan. Wah, kalian akan dipenuhi oleh Roh Kudus, kalian akan dijaga oleh Tuhan, kalian akan dilindungi oleh Tuhan. Hidup kalian akan terus menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Ya, adik-adik. Nah, tebak siapakah bapak itu namanya dan siapakah ibu juga itu yang menanti-nantikan Tuhan. Siapa namanya ya? Kalau kalian bisa menjawab ya, WA, Telegram ya, atau apa? Instagram ya, email boleh ya. Jawab di situ nanti. Nah, kalian akan mendapat hadiah kalau bisa ya. Oke, yuk kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami melihat cerita kisah nyata tentang seseorang yang menanti-nantikan Tuhan. Sampai di masa tuanya dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan merasakan kehadiran daripada juru selamat. Dan penantiannya tidak pernah sia-sia. Dia bertemu langsung dengan juru selamat yaitu Yesus. Dan berdoa, mengucap syukur, berterima kasih karena penantiannya tidak sia-sia dan hatinya diberi kesejahteraan. Tuhan, kami anak-anak-Mu juga terus menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami sering bertemu dengan Engkau lewat doa,
Kami sering bertemu Engkau lewat firman-Mu. Setiap kami membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu. Oh, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu memberi kami damai sejahtera. Mari Tuhan, di masa-masa yang masih kurang baik ini, Engkau akan terus menjagai kami ya Tuhan. Dan masuk di tahun baru ini, kami juga mau supaya apa yang ada dalam kehidupan kami ke depan, semuanya akan diperbaharui oleh Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat demi mujizat, melihat pembaruan demi pembaruan, melihat kebaikan demi kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, maupun keluarga kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lain, supaya teman-teman kami yang lain juga merasakan hal yang sama. Dan penantian mereka tidak akan pernah sia-sia menantikan Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih, berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Looking back, I saw your hands in mine, pulling me up from a fall. You heard my cry